Jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia. Jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kalau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan tegas mengenai masa depan kendaraan roda 2 di Indonesia saat meluncurkan program motor listrik nasional di Cikarang, Jawa Barat, Kamis, tanggal 13 Agustus tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa penggunaan motor listrik bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi mulai diarahkan menjadi bagian penting dari kebijakan transportasi nasional. Di hadapan para peserta acara, Prabowo membandingkan biaya penggunaan motor listrik dengan motor berbahan bakar bensin. Menurut perhitungan yang disampaikan pemerintah, masyarakat berpotensi menghemat pengeluaran harian secara signifikan apabila beralih ke kendaraan listrik. Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian karena Prabowo juga memberikan warning kepada masyarakat yang masih memilih motor bensin. Ia mengingatkan bahwa perkembangan kebijakan kendaraan listrik akan terus berjalan seiring dengan tuntutan efisiensi energi dan pengurangan emisi. Dengan kata lain, pemerintah ingin masyarakat mulai melihat motor listrik bukan hanya sebagai alternatif, tetapi sebagai bagian dari arah transportasi Indonesia di masa mendatang. Salah satu poin paling menarik dari pernyataan Prabowo adalah mengenai potensi penghematan biaya. Ia menyebut penggunaan motor listrik dibandingkan motor bensin dapat mengurangi pengeluaran harian minimal sekitar 50%, bahkan dalam kondisi tertentu dapat mencapai 70%. Perhitungan tersebut tentu menjadi perhatian besar bagi masyarakat, terutama pengguna sepeda motor yang setiap hari harus mengeluarkan biaya untuk bahan bakar. Bagi pekerja, pedagang, pengemudi ojek, maupun masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi, biaya energi menjadi salah satu pengeluaran rutin. Jika biaya operasional benar-benar dapat ditekan secara signifikan, kendaraan listrik berpotensi memberikan perubahan terhadap pola transportasi masyarakat. Namun, besarnya penghematan pada praktiknya tetap bergantung pada berbagai faktor, termasuk harga listrik, tarif pengisian, jarak tempuh, jenis kendaraan, serta harga dan konsumsi bahan bakar. Pemerintah tampaknya ingin menjadikan efisiensi tersebut sebagai salah satu alasan utama agar masyarakat mulai mempertimbangkan perpindahan dari kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik. Pemerintah tidak hanya mendorong masyarakat untuk beralih dari motor bensin ke motor listrik melalui imbauan, tetapi juga menyiapkan sejumlah insentif agar perubahan tersebut lebih mudah dilakukan. Dalam peluncuran program motor listrik nasional di Cikarang, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto menyinggung rencana pemberian kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan listrik. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah skema pembiayaan, termasuk kemungkinan pembebasan uang muka atau DP serta keringanan bunga cicilan. Kebijakan semacam ini dinilai penting karena kemampuan membeli kendaraan tidak hanya ditentukan oleh harga barang, tetapi juga oleh besarnya pembayaran awal dan cicilan setiap bulan. Bagi sebagian besar masyarakat, persoalan DP seringkali menjadi salah satu hambatan ketika ingin membeli kendaraan baru. Meskipun sebuah kendaraan menawarkan biaya operasional yang lebih rendah, harga pembelian awal tetap menjadi pertimbangan utama. Karena itu, apabila pemerintah dapat menghadirkan skema pembiayaan yang lebih ringan, masyarakat akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mencoba kendaraan listrik. Terlebih bagi pekerja yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana utama untuk mencari nafkah, pengurangan beban pembayaran awal dapat membuat perpindahan teknologi terasa lebih realistis. Pemerintah ingin agar kendaraan listrik tidak hanya menjadi pilihan kelompok masyarakat tertentu, tetapi dapat dijangkau oleh lebih banyak lapisan masyarakat. Rencana pembebasan DP juga berpotensi mengubah cara masyarakat memandang biaya kepemilikan kendaraan. Selama ini, seseorang yang ingin membeli sepeda motor biasanya harus menyiapkan sejumlah uang di awal sebelum kendaraan dapat dibawa pulang. Dengan skema yang lebih ringan, hambatan tersebut bisa dikurangi.
Namun, masyarakat tetap perlu memperhatikan total biaya yang harus dibayarkan selama masa cicilan. DP yang rendah belum tentu berarti harga keseluruhan menjadi murah apabila tenor, bunga, atau biaya lainnya cukup besar. Karena itu, transparansi dalam pelaksanaan program akan menjadi hal penting agar masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. Selain DP, persoalan bunga cicilan juga menjadi bagian penting dari rencana insentif. Pemerintah disebut ingin memberikan kondisi pembiayaan yang lebih menarik sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani ketika membeli motor listrik. Apabila bunga dapat ditekan, total pembayaran dalam jangka panjang juga berpotensi menjadi lebih ringan. Kebijakan tersebut dapat menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi masyarakat yang selama ini masih ragu beralih karena menghitung kemampuan finansial mereka. Dengan biaya pembelian yang lebih terjangkau dan biaya operasional yang diklaim lebih rendah, pemerintah berharap perbandingan antara motor listrik dan motor bensin akan semakin menguntungkan kendaraan listrik. Namun, memberikan insentif pembelian saja belum cukup untuk memastikan program ini berhasil. Pemerintah juga perlu memikirkan ekosistem kendaraan listrik secara keseluruhan. Masyarakat membutuhkan tempat pengisian daya yang mudah ditemukan, layanan servis yang memadai, teknisi yang memiliki kemampuan menangani kendaraan listrik, serta ketersediaan suku cadang dan baterai. Tanpa dukungan tersebut, masyarakat mungkin tetap merasa khawatir meskipun harga kendaraan sudah dibuat lebih murah. Karena itu, program nasional ini membutuhkan koordinasi antara pemerintah, produsen kendaraan, lembaga pembiayaan, penyedia energi, hingga pelaku usaha di daerah. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan bahwa insentif yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Jika anggaran negara digunakan untuk memberikan dukungan, masyarakat tentu berharap manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Pengawasan, transparansi, dan mekanisme penyaluran menjadi faktor yang tidak kalah penting. Jangan sampai kemudahan pembelian hanya terlihat menarik di awal, tetapi masyarakat justru menghadapi persoalan lain setelah kendaraan digunakan. Pemerintah harus memastikan kualitas kendaraan, keamanan baterai, garansi, serta layanan purna jual berjalan seiring dengan kebijakan insentif. Pada akhirnya, rencana pembebasan DP dan keringanan bunga merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk mempercepat perubahan transportasi di Indonesia. Presiden Prabowo ingin agar masyarakat melihat motor listrik sebagai kendaraan yang ekonomis sekaligus sebagai bagian dari masa depan energi nasional. Jika kebijakan pembiayaan benar-benar mampu menekan hambatan pembelian dan didukung infrastruktur yang memadai, perpindahan dari motor bensin ke motor listrik berpotensi berlangsung lebih cepat. Tetapi masyarakat tetap memiliki hak untuk mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan finansial, serta kondisi penggunaan masing-masing. Program ini akan benar-benar dinilai berhasil apabila manfaatnya tidak hanya terdengar dalam peluncuran program, tetapi dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Pembicaraan mengenai motor listrik dalam program nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto tidak berhenti pada persoalan penghematan biaya. Ada isu yang jauh lebih besar yang ikut disinggung, yaitu kemungkinan penerapan carbon tax atau pajak karbon. Dalam pernyataannya di Cikarang, Jawa Barat, Prabowo mengingatkan bahwa dunia sedang bergerak menuju kebijakan yang semakin memperhatikan emisi karbon. Menurutnya, sejumlah negara maju sudah mulai menerapkan berbagai aturan untuk mengendalikan kendaraan berbahan bakar fosil, terutama di wilayah perkotaan. Karena itu, masyarakat Indonesia dinilai perlu mulai memahami bahwa perubahan teknologi kendaraan dapat berkaitan erat dengan arah kebijakan lingkungan di masa depan. Pajak karbon pada dasarnya berkaitan dengan upaya memberikan nilai ekonomi terhadap emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas tertentu. Gagasan tersebut muncul karena penggunaan bahan bakar fosil menghasilkan emisi yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Dalam konteks transportasi, kendaraan bermesin pembakaran menjadi salah satu bagian dari persoalan tersebut. Ketika kebijakan lingkungan semakin diperketat, kendaraan yang menghasilkan emisi tinggi berpotensi menghadapi aturan tambahan. Bagi masyarakat, perubahan seperti ini tentu bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan juga dapat memengaruhi biaya penggunaan kendaraan sehari-hari. Inilah yang membuat pernyataan mengenai carbon tax menjadi salah satu bagian paling menarik dari pesan Presiden. Prabowo juga memberikan contoh mengenai perkembangan kebijakan di kota-kota besar dunia. Ia menyinggung Beijing sebagai salah satu kota yang telah menerapkan pembatasan tertentu terhadap kendaraan berbahan bakar bensin di kawasan tertentu.
Contoh tersebut digunakan untuk menggambarkan bagaimana kota-kota besar mulai mengatur mobilitas masyarakat demi mengendalikan polusi dan emisi. Pesannya cukup jelas, perkembangan kebijakan transportasi global dapat suatu saat memengaruhi Indonesia. Namun, setiap negara memiliki kondisi ekonomi, infrastruktur, dan karakter masyarakat yang berbeda, sehingga penerapan kebijakan serupa di Indonesia tentu membutuhkan kajian yang matang dan penyesuaian dengan kondisi nasional. Bagi pengguna motor bensin, pembicaraan tentang carbon tax tentu menimbulkan berbagai pertanyaan. Apakah penggunaan motor bensin nantinya akan menjadi lebih mahal? Apakah akan ada pajak tambahan bagi kendaraan dengan emisi tinggi? Atau apakah pemerintah akan terlebih dahulu memberikan berbagai insentif agar masyarakat memiliki kesempatan untuk beralih? Pertanyaan-pertanyaan tersebut belum tentu langsung memiliki jawaban karena kebijakan harus melalui proses perumusan dan pertimbangan yang panjang. Yang dapat dibaca dari pernyataan Prabowo adalah adanya sinyal bahwa pemerintah sedang mempersiapkan masyarakat menghadapi kemungkinan perubahan kebijakan energi dan transportasi dalam beberapa tahun ke depan. Jika kebijakan berbasis emisi benar-benar diperkuat, masyarakat kemungkinan akan memiliki pertimbangan baru ketika membeli kendaraan. Selama ini, konsumen biasanya mempertimbangkan harga kendaraan, konsumsi bahan bakar, biaya perawatan, kenyamanan, serta performa. Ke depan, faktor emisi dan kebijakan lingkungan juga dapat menjadi bagian dari pertimbangan. Motor listrik kemudian berpotensi mendapatkan keuntungan karena tidak menggunakan mesin pembakaran internal seperti motor bensin. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa sumber listrik, produksi baterai, pengelolaan limbah, dan seluruh rantai industrinya juga berkembang secara berkelanjutan agar tujuan pengurangan emisi dapat tercapai secara menyeluruh. Bagi dunia usaha, perubahan kebijakan tersebut juga dapat menjadi tantangan sekaligus peluang. Produsen kendaraan harus semakin serius mengembangkan teknologi listrik dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang mampu bersaing. Industri komponen juga dapat diarahkan untuk meningkatkan produksi lokal, sementara sektor energi perlu mempersiapkan infrastruktur pengisian yang memadai. Di sisi lain, masyarakat yang masih bergantung pada motor bensin membutuhkan masa transisi yang wajar. Pemerintah harus menghindari perubahan yang terlalu mendadak karena sepeda motor merupakan alat transportasi utama bagi jutaan masyarakat Indonesia. Kebijakan lingkungan harus berjalan bersama kebijakan perlindungan ekonomi masyarakat. Karena itu, pernyataan Prabowo mengenai carbon tax lebih tepat dipandang sebagai sinyal mengenai arah perubahan jangka panjang. Pemerintah tampaknya ingin memberi waktu kepada masyarakat dan industri untuk bersiap menghadapi era transportasi yang semakin memperhatikan efisiensi energi serta emisi karbon. Bagi pengguna motor bensin, pesan tersebut bukan berarti kendaraan konvensional akan langsung dilarang, tetapi menjadi pengingat bahwa dunia otomotif sedang mengalami perubahan besar. Apabila insentif motor listrik, infrastruktur pengisian, harga kendaraan, dan kebijakan lingkungan dapat berjalan secara seimbang, transisi tersebut berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung upaya Indonesia menghadapi tantangan lingkungan di masa mendatang. Motor bensin selama bertahun-tahun telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah, sepeda motor digunakan untuk pergi bekerja, mengantar anak sekolah, berdagang, berbelanja, hingga melakukan perjalanan antar kota. Kendaraan ini dipilih karena relatif mudah digunakan, tersedia dalam berbagai pilihan harga, dan memiliki jaringan bengkel serta penjual suku cadang yang luas. Bagi banyak keluarga, motor bensin bahkan menjadi kendaraan utama untuk menunjang perekonomian. Karena itu, ketika pemerintah mulai mendorong peralihan menuju motor listrik, perubahan tersebut tentu bukan sesuatu yang sederhana. Ada jutaan pengguna yang harus mempertimbangkan kembali kendaraan yang selama ini sudah mereka percaya. Salah satu alasan motor bensin menjadi sorotan adalah biaya operasionalnya yang berkaitan langsung dengan harga bahan bakar. Setiap hari, pemilik kendaraan harus mengeluarkan uang untuk membeli bensin sesuai jarak tempuh dan kebutuhan masing-masing. Bagi pengguna dengan mobilitas tinggi, pengeluaran tersebut dapat menjadi beban yang cukup besar dalam satu bulan. Prabowo kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan penggunaan motor listrik yang menurut perhitungan pemerintah dapat memberikan penghematan signifikan. Jika klaim penghematan tersebut dapat dirasakan dalam kehidupan nyata, motor listrik tentu memiliki daya tarik yang kuat bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang menggunakan kendaraan setiap hari. Namun, persoalannya tidak sesederhana membandingkan biaya bensin dengan biaya listrik.
Masyarakat juga akan menghitung harga pembelian kendaraan, biaya perawatan, masa pakai baterai, ketersediaan tempat pengisian daya, serta nilai kendaraan ketika dijual kembali. Motor bensin memiliki keunggulan dari sisi kebiasaan dan infrastruktur karena bengkel dapat ditemukan hampir di mana saja. Ketika terjadi masalah, pengguna relatif mudah mencari mekanik yang sudah memahami mesin konvensional. Sementara motor listrik membutuhkan tenaga teknis yang memiliki pengetahuan berbeda. Perubahan ini membuat kesiapan ekosistem menjadi faktor penting sebelum masyarakat benar-benar bersedia meninggalkan motor bensin. Persoalan jarak tempuh dan pengisian baterai juga menjadi perhatian. Pengguna motor bensin terbiasa mengisi bahan bakar hanya dalam waktu singkat dan kemudian dapat melanjutkan perjalanan. Pada kendaraan listrik, proses pengisian membutuhkan perencanaan yang berbeda, tergantung jenis baterai dan fasilitas yang tersedia. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan dengan akses pengisian yang baik, hal tersebut mungkin tidak menjadi persoalan besar. Namun, bagi masyarakat di daerah yang infrastrukturnya belum berkembang, kekhawatiran mengenai jarak tempuh dan akses pengisian masih bisa menjadi alasan untuk mempertahankan kendaraan bensin. Meski demikian, perkembangan teknologi kendaraan listrik terus membuka peluang baru. Motor listrik menawarkan sistem penggerak yang lebih sederhana dibandingkan mesin pembakaran konvensional. Dalam kondisi tertentu, perawatan rutin dapat menjadi lebih sederhana karena tidak membutuhkan sejumlah komponen mesin seperti pada kendaraan bensin. Selain itu, motor listrik tidak menghasilkan emisi gas buang langsung dari knalpot ketika digunakan. Faktor tersebut menjadi salah satu alasan kendaraan listrik semakin mendapatkan perhatian dalam upaya menciptakan transportasi yang lebih bersih, terutama di kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan kendaraan yang tinggi. Pemerintah juga menghadapi tantangan untuk memastikan perubahan ini tidak membuat masyarakat merasa dipaksa. Motor bensin masih menjadi alat transportasi penting bagi pekerja, pelaku usaha kecil, pengemudi jasa pengantaran, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya. Jika perubahan dilakukan tanpa persiapan, masyarakat yang belum mampu membeli kendaraan baru dapat merasa terbebani. Karena itu, insentif pembelian, pembiayaan yang ringan, ketersediaan infrastruktur pengisian, harga baterai, serta layanan purna jual harus menjadi bagian dari strategi transisi. Semakin lengkap fasilitas yang tersedia, semakin besar kemungkinan masyarakat melihat motor listrik sebagai pilihan yang masuk akal, bukan sekadar mengikuti tren. Pada akhirnya, sorotan terhadap motor bensin merupakan bagian dari perubahan besar dalam dunia transportasi. Pemerintah sedang mendorong masyarakat untuk mulai mempertimbangkan kendaraan yang lebih hemat energi dan memiliki emisi lebih rendah, tetapi keberhasilan perubahan tersebut sangat bergantung pada kesiapan seluruh ekosistem. Motor bensin tidak akan hilang begitu saja karena masih memiliki banyak keunggulan yang sudah dikenal masyarakat. Namun, dengan berkembangnya teknologi, insentif pemerintah, dan meningkatnya kebutuhan terhadap transportasi yang efisien, persaingan antara motor bensin dan motor listrik akan semakin menarik. Masyarakat pada akhirnya akan memilih kendaraan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka, sementara pemerintah dituntut memastikan proses perubahan berlangsung adil, bertahap, dan memberikan manfaat nyata. Peluncuran program motor listrik nasional bukan hanya berbicara mengenai perubahan kendaraan yang digunakan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi tanda dimulainya babak baru bagi industri otomotif Indonesia. Jika penggunaan motor listrik semakin meluas, perubahan tersebut akan menciptakan kebutuhan terhadap berbagai komponen dan teknologi baru. Industri tidak lagi hanya berfokus pada mesin pembakaran, tetapi juga harus mengembangkan motor listrik, sistem pengendali elektronik, baterai, perangkat pengisian daya, hingga perangkat lunak pendukung. Kondisi ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk tidak sekadar menjadi pasar kendaraan listrik, tetapi ikut mengambil peran dalam rantai industri kendaraan listrik di tingkat regional maupun global. Salah satu sektor yang berpotensi mendapatkan dampak besar adalah industri komponen. Selama puluhan tahun, Indonesia telah memiliki banyak perusahaan yang memproduksi berbagai komponen kendaraan konvensional. Ketika teknologi berubah, sebagian industri tersebut perlu melakukan penyesuaian. Kemampuan untuk memproduksi komponen kendaraan listrik secara lokal akan menjadi faktor penting dalam membangun industri yang kuat. Semakin banyak komponen yang dapat diproduksi di dalam negeri, semakin besar pula peluang terciptanya lapangan kerja dan berkurangnya ketergantungan terhadap impor. Karena itu, transisi menuju kendaraan listrik harus dipandang sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan manufaktur nasional.
Baterai juga menjadi bagian yang sangat penting dalam perkembangan industri kendaraan listrik. Berbeda dengan motor bensin yang sangat bergantung pada sistem mesin dan bahan bakar, kendaraan listrik memiliki baterai sebagai salah satu komponen utama. Indonesia memiliki potensi besar dalam rantai pasok bahan baku baterai, sehingga perkembangan industri motor listrik dapat membuka peluang ekonomi baru. Namun, potensi tersebut harus diikuti dengan pengelolaan industri yang bertanggung jawab, peningkatan teknologi, serta perhatian terhadap lingkungan. Pemerintah dan pelaku industri perlu memastikan bahwa pengembangan baterai tidak hanya mengejar jumlah produksi, tetapi juga memperhatikan keamanan, kualitas, efisiensi, dan pengelolaan baterai setelah masa penggunaannya berakhir. Perubahan menuju motor listrik juga akan menciptakan kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan keterampilan baru. Mekanik yang selama ini terbiasa menangani mesin bensin perlu mendapatkan pelatihan agar mampu menangani sistem kendaraan listrik. Sekolah kejuruan, lembaga pelatihan, perguruan tinggi, dan perusahaan dapat memiliki peran besar dalam mempersiapkan sumber daya manusia tersebut. Jika dilakukan secara serius, transformasi ini tidak hanya mengganti jenis kendaraan, tetapi juga meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Generasi muda dapat memperoleh kesempatan untuk mempelajari teknologi baru yang berkaitan dengan elektronika, baterai, sistem kontrol, hingga perangkat lunak kendaraan. Selain kendaraan, infrastruktur pengisian daya juga akan menjadi industri yang semakin penting. Pertumbuhan jumlah motor listrik harus diimbangi dengan ketersediaan fasilitas pengisian yang mudah dijangkau masyarakat. Pemerintah perlu mendorong pembangunan infrastruktur tersebut bukan hanya di pusat kota, tetapi juga di kawasan permukiman, tempat kerja, pusat perdagangan, dan wilayah yang menjadi jalur mobilitas masyarakat. Infrastruktur yang memadai akan memberikan rasa aman kepada konsumen karena mereka tidak perlu terlalu khawatir kehabisan energi di tengah perjalanan. Semakin mudah proses pengisian dilakukan, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik. Di sisi lain, industri otomotif harus mampu menawarkan kendaraan listrik dengan harga yang sesuai dengan kemampuan pasar Indonesia. Masyarakat membutuhkan kendaraan yang tidak hanya modern, tetapi juga tahan digunakan dalam kondisi jalan dan cuaca yang beragam. Produsen harus memperhatikan kualitas baterai, keamanan, jarak tempuh, kenyamanan, serta layanan purna jual. Persaingan antar produsen juga diharapkan dapat mendorong inovasi dan membuat harga kendaraan semakin kompetitif. Jika konsumen mendapatkan lebih banyak pilihan dengan kualitas yang baik, transisi menuju kendaraan listrik akan menjadi lebih mudah diterima. Pada akhirnya, program motor listrik nasional dapat menjadi momentum untuk mengubah posisi Indonesia dalam industri otomotif. Perubahan tersebut berpotensi membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri komponen, mengembangkan teknologi baterai, dan mendorong lahirnya tenaga kerja dengan keterampilan masa depan. Namun, peluang besar tersebut juga membutuhkan kebijakan yang konsisten dan koordinasi antara pemerintah, produsen, lembaga pembiayaan, penyedia energi, serta masyarakat. Jika seluruh elemen dapat bergerak bersama, Indonesia bukan hanya menjadi negara yang banyak menggunakan motor listrik, tetapi juga dapat menjadi salah satu pusat pengembangan ekosistem kendaraan listrik di kawasan. Inilah tantangan sekaligus peluang besar yang muncul ketika Indonesia mulai memasuki era baru transportasi nasional. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai motor listrik di Cikarang, Jawa Barat, bukan sekadar pembahasan mengenai kendaraan baru. Pesan tersebut dapat dibaca sebagai sinyal bahwa pemerintah mulai menempatkan kendaraan listrik sebagai bagian penting dari arah transportasi Indonesia. Ketika Prabowo menyebut pengguna motor bensin perlu bersiap menghadapi perubahan dan menyinggung kemungkinan kebijakan carbon tax, perhatian publik pun tertuju pada masa depan kendaraan konvensional. Apakah motor bensin nantinya benar-benar akan semakin dibatasi, atau masyarakat hanya sedang diberikan peringatan agar mulai mempertimbangkan pilihan kendaraan yang lebih efisien dan rendah emisi? Jika melihat perkembangan teknologi otomotif dunia, perubahan menuju kendaraan listrik memang sedang berlangsung. Berbagai negara telah mendorong penggunaan kendaraan rendah emisi melalui insentif, pembangunan infrastruktur, hingga pembatasan kendaraan tertentu di wilayah perkotaan. Indonesia pun mulai mengambil langkah serupa dengan mendorong pengembangan kendaraan listrik nasional. Namun, kondisi Indonesia memiliki karakteristik tersendiri. Sepeda motor menjadi alat transportasi utama bagi masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi. Karena itu, perubahan tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba.
Pemerintah perlu memastikan masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi sekaligus mendapatkan pilihan yang benar-benar terjangkau. Salah satu kunci keberhasilan program tersebut adalah insentif. Rencana pembebasan DP dan keringanan bunga cicilan yang disampaikan pemerintah dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat yang ingin mencoba motor listrik. Namun, konsumen tentu tidak hanya menghitung biaya pembelian. Mereka juga akan mempertimbangkan biaya listrik, masa pakai baterai, harga penggantian baterai, biaya perawatan, jarak tempuh, serta kemudahan mendapatkan layanan servis. Jika seluruh faktor tersebut dapat ditekan dan dibuat transparan, motor listrik akan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing dengan motor bensin. Sebaliknya, apabila masih terdapat banyak biaya tersembunyi atau kendala penggunaan, masyarakat mungkin tetap memilih kendaraan yang selama ini sudah mereka kenal. Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah infrastruktur. Motor listrik akan sulit berkembang secara cepat apabila fasilitas pengisian daya belum tersedia secara merata. Masyarakat perkotaan mungkin memiliki akses yang lebih baik, tetapi pengguna di daerah lain membutuhkan jaminan bahwa kendaraan mereka dapat digunakan tanpa rasa khawatir. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan. Pemerintah dan pelaku industri perlu memikirkan lokasi pengisian yang strategis, kecepatan pengisian, keandalan jaringan listrik, serta kemudahan pembayaran. Infrastruktur yang kuat akan menjadi salah satu penentu apakah masyarakat benar-benar siap meninggalkan ketergantungan terhadap kendaraan berbahan bakar bensin. Kemudian muncul pertanyaan mengenai kebijakan carbon tax yang disinggung Prabowo. Jika suatu saat kebijakan berbasis emisi diterapkan lebih luas, masyarakat dan dunia usaha tentu perlu mengetahui mekanismenya dengan jelas. Kebijakan lingkungan tidak boleh hanya menjadi beban tambahan, tetapi harus menjadi instrumen untuk mendorong perubahan perilaku sekaligus mempercepat penggunaan teknologi yang lebih bersih. Pemerintah juga perlu memberikan masa transisi dan kepastian aturan agar masyarakat serta industri dapat melakukan persiapan. Dengan pendekatan yang bertahap, perubahan dapat berlangsung lebih terukur tanpa menimbulkan gejolak besar terhadap aktivitas ekonomi. Bagi industri otomotif nasional, momentum ini merupakan peluang sekaligus tantangan. Produsen dituntut menghadirkan motor listrik yang bukan hanya ramah lingkungan, tetapi juga kuat, aman, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Industri komponen juga perlu bergerak mengikuti perkembangan teknologi, sementara tenaga kerja harus mendapatkan pelatihan agar mampu menangani kendaraan listrik. Jika proses tersebut berhasil, Indonesia dapat memperoleh manfaat lebih luas berupa investasi, lapangan pekerjaan, perkembangan industri baterai, serta peningkatan kemampuan teknologi nasional. Dengan demikian, program motor listrik tidak berhenti pada aktivitas menjual kendaraan, tetapi menjadi bagian dari transformasi industri. Pada akhirnya, warning Presiden Prabowo kepada pengguna motor bensin dapat dipandang sebagai sinyal awal menuju perubahan yang lebih besar. Belum tentu motor bensin akan langsung dilarang atau masyarakat diwajibkan mengganti kendaraannya dalam waktu dekat. Namun, arah kebijakan menunjukkan bahwa efisiensi energi, pengurangan emisi, dan kendaraan listrik semakin mendapat tempat dalam agenda nasional. Tantangan terbesar pemerintah adalah memastikan transisi tersebut berlangsung adil, terjangkau, dan tidak meninggalkan masyarakat yang belum mampu beradaptasi. Jika insentif, infrastruktur, teknologi, pembiayaan, serta regulasi dapat berjalan bersama, Indonesia berpeluang memasuki era transportasi baru. Pertanyaannya sekarang bukan hanya kapan motor listrik akan menggantikan motor bensin, tetapi seberapa siap pemerintah, industri, dan masyarakat menghadapi perubahan tersebut.